Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Salam sehat dan semangat selalu dari ibu untuk kalian anak-anak yang hebat dan cerdas luar biasa. Baik anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fisika. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini selalu bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa rizqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu semua, pada pertemuan kali ini kita masuki ke pertemuan ke-8. Adapun materi yang akan kita bahas di pertemuan ke-8 ini adalah mengenai sifat-sifat sistem periodik unsur. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di pertemuan ini adalah agar kita dapat memahami bagaimana sifat-sifat sistem periodik unsur tersebut. Kita dapat juga tahu kecenderungan dari jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan dalam periode dan golongan berdasarkan sistem periodik. Baik, kita masuk ke pembahasan. Ya. Di awal kita sudah mengetahui apa sistem periodik unsur itu. Ya, sistem periodik unsur itu berguna untuk memudahkan kita mengetahui sifat-sifat unsur, di mana sifat-sifat unsur itu akan berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atomnya, yaitu dari kiri ke kanan, dan dari atas ke bawah. Ya, dari kiri ke kanan untuk satu periode, ya, atau dari atas ke bawah untuk satu golongan. Oke, kita bahas masing-masing ya. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai jari-jari atom. Ya, jari-jari atom yaitu jarak dari inti hingga kulit elektron terluar. Ya, ini maksudnya adalah jari-jari atom itu adalah jarak antara inti dengan kulit elektron bagian luar. Jari-jari ini berkaitan dengan daya tarik inti terhadap elektron yang akan menentukan nilai energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nah, berikut ini ada hubungan antara jari-jari atom dengan sistem periodik. Ya, hubungannya adalah bahwa kalau dia dari atas ke bawah dalam satu periode, nih maksudnya ini ya, dari atas ke bawah dalam satu dari atas ke bawah dalam satu golongan. Ini ada golongan 1A ya, misalnya kita ambil contoh 1A. Golongan 1A dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah ini jari-jari atomnya itu semakin besar ya, semakin besar. Karena apa? Karena ini kalau dalam satu golongan jumlah kulit atomnya bertambah nih ya, dari atas ke bawah dalam satu golongan, karena jumlah kulit atomnya bertambah, itu akan mengakibatkan jari-jari atomnya juga semakin besar. Sedangkan dari kiri ke kanan, misalnya ini ya, golongan misalnya ini periode kedua ya, dari kiri ke kanan dalam satu periode ya, kita lihat ke periode yang kedua ya. Nih, dari kiri ke kanan
dalam satu periode itu jari-jari atomnya semakin kecil atau semakin berkurang. Karena apa? Karena jumlah kulit atomnya itu berkurang. Nah, sedangkan yang bertambah itu adalah muatan intinya. Oke. Ya, itu di jari-jari atom. Nah, sedangkan untuk kita masuk ke energi ionisasi. Ya. Energi ionisasi itu adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom yang netral dalam wujud gas. Ya, jadi energi ionisasi itu adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron ya dari atom netral dalam wujud gas. Nah, bagaimana hubungan energi ionisasinya dengan nomor atom? Ya, hubungannya adalah dari kiri ke kanan, untuk satu periode ya. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, energi ionisasi itu cenderung semakin besar. Ya, itu dia semakin besar. Karena apa? Karena dalam satu periode dari kiri ke kanan itu jari-jari atom kan mengecil. Nah, karena jari-jari atom mengecil sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluarnya bertambah. Makanya energi ionisasinya semakin besar ya, cenderung semakin besar dia. Nah, sedangkan dari atas ke bawah dalam satu golongan ya, dari atas ke bawah dalam satu golongan energi ionisasi itu cenderung semakin kecil. Alasannya karena jari-jari atom bertambah besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Ya, oleh karena itu energi ionisasinya berkurang. Ya, itu dia, makanya dia semakin kecil ya, cenderung semakin kecil. Nah, kemudian kita masuk ke sifat afinitas elektron. Apa ya afinitas elektron? Afinitas elektron itu adalah energi yang disertai penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas yang membentuk ion bermuatan -1. Ya, itu dia ya afinitas elektron. Energi yang disertai dengan penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas yang membentuk ion bermuatan -1. Nah, hubungannya ya, apa hubungan antara afinitas elektron dalam sistem periodik? Itu hubungannya adalah dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan dalam satu periode afinitas elektron itu cenderung bertambah. Ya, cenderung bertambah dia. Nah, sebaliknya kalau dari atas ke bawah dalam satu golongan afinitas elektron itu cenderung berkurang. Ya. Dalam afinitas elektron ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya untuk memahami afinitas ini. Di antaranya adalah pertama, jika penyerapan elektron disertai pelepasan energi, ya. Jika penyerapan elektron disertai dengan pelepasan energi, maka afinitas elektronnya bertambah negatif. Dan jika dia bertanda negatif, berarti apa dia itu? Nah, berarti dia nih, unsur yang afinitas elektronnya bertanda negatif berarti daya tarik elektronnya besar. Selain itu, ion negatifnya juga akan terbentuk lebih stabil daripada atom netralnya. Oke, itu dia. Nah, bagaimana jika penyerapan elektron yang disertai penyerapan energi? Tadi pelepasan ya. Nah, ini jika penyerapan elektron disertai penyerapan energi, maka afinitas elektronnya bertanda positif. Ya.
dia bertanda positif. Nah, bagaimana sifat afinitas elektron yang bertanda positif? Nah, unsur yang afinitas elektron yang bertanda positif itu daya tarik elektronnya kecil, sehingga ion negatif yang terbentuk itu kurang stabil daripada atom netronnya. Nah, itu ya mengenai afinitas elektron. Kita masuk ke keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Itu dia ya. Nah, hubungannya dengan sistem periodik unsur adalah bahwa dari kiri ke kanan dalam satu periode keelektronegatifan unsur tersebut bertambah, sedangkan dari atas ke bawah dalam satu golongan keelektronegatifan unsur tersebut berkurang. Next, kita masuk ke sifat logam dan non-logam dalam sistem periodik unsur. Ya. Secara kimia, ya, sifat logam itu dikaitkan dengan keelektronegatifan, di mana dia cenderung melepas elektron untuk membentuk ion positif. Nah, sifat logam itu akan bergantung pada energi ionisasi. Ya, dia akan bergantung pada energi ionisasi, di mana semakin besar energi ionisasi, maka dia akan semakin sukar untuk melepas elektron. Nah, karena dia sukar melepas elektron, maka dia akan berkurang sifat logamnya. Itu dia. Nah, bagaimana dengan sifat non logam? Nah, kalau tadi sifat logam dia dikaitkan dengan keelektronegatifan. Kalau sifat non logam dia dikaitkan dengan jika dia dikaitkan dengan keelektronegatifan, dia itu cenderung menarik elektron. Ya. Nah, kalau tadi sifat logam dia cenderung melepas elektron, kalau sifat non logam dia cenderung menarik elektron. Di mana unsur logam yang terletak pada bagian kiri bawah, ya, kiri bawah dalam sistem periodik, dan unsur non logam itu terletak pada bagian kanan atas. Nih, kita lihat ya. Nah, kalau dia dari kiri ke bawah itu sifatnya unsurnya logam. Dari ini sebelah kiri ya, ini sebelah kiri, ini sebelah kiri nih, ini sebelah kiri. Nih, dua golongan ini sebelah kiri. Nah, dari atas ke bawah dia termasuk unsur logam. Nah, sedangkan kalau yang di sebelah kanan atas nih, sebelah kanan atas itu dia termasuk unsur non logam. Itu dia ya. Nah, bagaimana hubungan antara sifat logam dan non logam dalam sistem periodik? Ya, dia dari kiri ke kanan dalam satu periode itu sifat logam akan berkurang, sedangkan sifat non logamnya bertambah. Nah, sedangkan dari atas ke bawah dalam satu golongan sifat logam itu akan bertambah dan sifat non logam itu akan berkurang. Jadi kebalikan dari yang di atas tadi. Oke. Nah, untuk catatan yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa unsur logam yang paling reaktif itu adalah mulai dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A sampai 7A. Nah, sedangkan unsur non logam yang paling reaktif itu adalah terdapat pada golongan 7A. Baik anak-anak ibu semua, demikian penjelasan tentang sifat sistem periodik secara singkat. Untuk selanjutnya kalian dapat menyelesaikan tugas yang ibu berikan. Ya, kalau tidak paham silahkan anak-anak bertanya terlebih dahulu kepada ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.